Jangan lupa nonton Dia Tombol Channel. Terima kasih. Selamat pagi. Halo lor, selamat pagi, salam lestari. Kembali lagi di Dia Tombol Channel. Masih bersama saya Dia. Dan iya, adikku nggak pakai baju, si kecil Aiko. Nah, lama ini nggak bikin konten, soalnya ya kesibukan. Sama Mas Alek ini lagi suka berburu bonsai. Nah, ini biasanya pagi-pagi kayak gini bangun tidur tuh pasti Mas Alek langsung menuju ke taman depan untuk utak-utik tanaman bonsainya. Yuk kita ke depan. Nah, ini mau bikin konten bonsai yang berbau mistis. Nah, kita adik takut hantu ndak? Hah? Takut hantu ndak? Ditanya mama. Ndak takut hantu. Wow, hebat anaknya bapak tenan. Oke ya lor, kita ke depan cari Mas Alek. Mas. Oh, enggak ada. Mas. Mas. Ternyata Mas Alek tidak ada di depan. Kita cari coba ke belakang. Mak, tahu bapak enggak? Oh, bapak di belakang. Oh, di belakang. Iya. Mas. Oh, ternyata ada di sini. Ya. Ada apa? Hai, selamat pagi, sayangku. Aku tidur nggak pakai baju. Oh. Mas, itu tanaman serut ya? Ya. Nah, kalau di alam gitu kan serut itu kayaknya tanaman yang gede toh, Mas? Ya, bisa besar serut itu. Nah, biasanya setauku tuh kalau tanaman yang gede-gede kayak apa? Beringin kayak gitu tuh kan wingit toh, Mas. Ada hantune biasanya toh. Iya. Jenengan itu punya tanaman apa aja yang di alam itu sebenarnya besar tapi dibonsaikan? Wah, ya banyak ya, karena bonsai itu pada prinsipnya kan ini apa? Mengkerdilkan tanaman yang sebenarnya besar kan, tetapi harus tampak alami dan tua gitu. Jadi ada banyak ini misalnya ini serut. Ini serut bukan pohon yang paling besar ya. Kita kan juga punya beringin. Yuk. Ini beringin yang kita punya. Nah, lihat ini akarnya ini kayak begini. Jadi dia sudah cukup tua. Tapi sebenarnya kalau di alam nggak cuman segini ya. Tapi ini pohon beringin yang kita punya yang
yang aku curigai menjadi tempat yang menarik Akio untuk terjun dari situ toh. Ya kan mau jatuh itu di sini. Ini juga salah satu jenis pohon yang sering dihuni jin. Nah kemarin kita cangkok toh, ini bagian ini kita cangkok untuk kita bonsai. Ini jenis beringin juga, tapi beringin dolar. Bedanya ini di daunnya. Daunnya itu kayak keping-keping uang itu, bundar gitu ya. Nah ini juga meskipun tidak terlalu ini populer di antara mereka, tapi ini juga sering ditinggali. Tapi nggak tahu kenapa jin-jin itu lebih suka di beringin biasa atau di beringin preh daripada di beringin dolar. Mungkin karena terlalu imut. Nggak pernah nanya, Mas? Ya kapan-kapan kita tanya. Nah ini juga sudah kita potongi untuk. Udah nggak rimbun lagi ya? Tadinya kan sangat rimbun. Kita jadikan bonsai, bahan bonsai maksudnya. Yuk kita keluar saja. Ini beringin yang tadi tak tunjukin itu, cangkokan itu. Ini hasilnya ini. Ini cangkokan. Ini beringin Biasa ya? biasa, ordinary beringin. Ini preh. Ini juga besar. Karena ini juga jenis beringin. Kayak anu ya? Apa daunnya kayak beringin yang biasa itu ya? Iya. Mirip. Tapi ini lebih tebal. Ya. Ini juga favorit ini bagi para jin. Ini beringin dolar yang tadi tak tunjukin di belakang. Kenapa digabungkan? Karena penggabungan itu cara tercepat untuk membuat pohon jadi tanpa tua. Oh dan gitu. besar. Jadi karena ini bergetah, jadi kalau bergetah dia bisa menyatunya lebih cepat. Ini batangnya digabungkan, jadi nanti akan menjadi satu batang yang lebih besar dari aslinya. Nah ini namanya cimeng atau beringin cimeng. Ini jenis beringin juga. Ini juga besar. Banyak ya berarti ya jenis beringinnya ya? Ini banyak. Nah ini pohon-pohon besar. Ini besar? Iya, Kok bisa pohon-pohon jadi besar. kecil gini ya? Iya. Tak kirain memang kecil-kecil gini. Enggak. Ini kan penggabungan juga, ini dua pohon. Dua pohon. Paling enggak butuh 1 tahun untuk menyatu. Terus kalau ini namanya kelampis ireng. Ini memang satu pohon katanya. Pohon dan Bagus ini ya. Pohon gede. Pohon gede yang juga cukup disukai sama jin-jin itu. Ada durine ya Mas? Yo ini berduri Oh iya. dan durinya beracun. Oh Iya, gitu. durinya beracun. Lah ini bisa diubet-ubet kayak gini ini nggak sakit Karena tangannya? lentur. Nggak, bukan tangannya nggak sakit kena duri? Waktu ini ada duri masuk ke jari saya sekitar 5 lah dan patah di dalam. Sakit sekali. Ya, kita lihat tanaman besar lainnya.
setengah jadi itu karena ketinggiannya sudah cukup, cuman ini dahannya harus dibentuk supaya dia kelihatan rimbun, kemudian stylenya mau dibuat apa gitu kan. Dalam bonsai kan banyak stylenya. Nah itu kenapa nggak diplungker-plungker sekalian? Ya kan belum, ini kan belum cukup ini. Belum cukup panjang gitu. Oh. Ini asam. Ini aslinya juga pohon asam ini, asam Jawa ini aslinya juga besar dan menjadi salah satu pohon yang sering dihuni juga. Ini asam apa, Mas? Asam Jawa. Asam Jawa tuh yang gede-gede itu ya? Iya, yang gede-gede. Oh, nek dulu waktu aku kecil suka cari asam yang kecil-kecil itu loh, yang keriting itu loh, Mas. Oh, asam keranji. Kita punya juga kok. Asam keranji, ya itu aku dulu kecil suka nyari itu. Asam Jawa yang lebih angker, tapi kita punya asam keranji. Mana, Mas? Oh, lebih besar ya daunnya ya? Ya, daunnya lebih besar. Mas, nah terus ini aku mau nanya, pohon-pohon yang besar tadi yang udah jenengan tunjukin, itu kalau sudah dibonsai, apakah itu masih bisa ditempati sama makhluk-makhluk halus gitu, Mas? Ya kalau bicara masih bisa atau tidak itu masih bisa, gitu ya. Cuman begini, harusnya kan kau bertanya kenapa sih mereka suka di pohon-pohon besar kan gitu. Nah sekarang pura-puranya kamu tanya begitu, aku jawab ya. Nah, para jin ini suka di pohon besar itu kan bukan karena rindangnya terus adem apa-apa itu, tetapi pohon yang besar secara psikologis sejak zaman purba sampai sekarang itu menimbulkan kesan psikologis pada manusia bahwa itu angker, karena perkasa. Nah, disitulah dia memanfaatkan keadaan. Jadi sebenarnya bisa nggak mereka itu tinggal di sebatang rumput? Ya bisa aja, karena kan, dimensinya beda, tapi kan nggak keren gitu. Nah, supaya kelihatan keren, kelihatan angker, mereka memanfaatkan rumahnya. Ya mereka tinggal di pohon-pohon besar. Sama seperti manusia juga. Ya kalau kamu belum punya uang untuk beli rumah, kalau kamu tinggal di kos-kosan yang hanya satu kamar kan nggak keren banget. Keren ya kontrak ya. Keren kontrak, apalagi ada bathtubnya apa, nah gitu. Jadi sebenarnya itu yang terjadi. Mereka memilih pohon besar itu karena memang secara psikologis manusia kalau melihat sesuatu yang besar itu sudah wow gitu. Wah ini perkasa ini. Gitu. Mas jenengan belum jawab pertanyaan saya loh. Yang mana tadi? Pohon yang besar yang suka ditempati sama makhluk-makhluk halus itu kalau dibonsaikan, dikerdilkan, apakah itu hantu-hantunya itu masih suka di situ? Gitu. Tapi ini akan terpengaruh sama pendapat orang. Jadi persepsi orang bagaimana, terutama yang punya bonsai. Gitu loh. Kalau dia katakanlah begini, dia punya bonsai pohon asam. Nah, kalau dia masih percaya bahwa pohon asam meskipun sudah kerdil ini tetap saja angker, maka si jin bisa menempatinya. Gitu. Ini aku punya pengalaman menarik. Jadi dulu waktu itu aku sudah menikah sama Lucy ya, sudah punya 2 anak kalau nggak salah. Jadi Lia sama Garuda, tapi mereka masih kecil. Nah waktu itu aku punya bonsai serut sama bonsai prek kecil.
Tapi hampir semua tamu yang kadang-kadang kan bisa melihat ya. Jadi di antara sekian tamu itu kan kadang ada yang bisa merasakan, bisa melihat. Itu ya pada bilang bahwa di pohon serut dan peraknya itu ada penghuninya gitu. Oh. Berarti sama kayak ini ya Mas ya. Dulu yang di ruang tengah itu kan dulu sebelum dibangun itu kan dulu kolam. Terus di pinggir-pinggirnya kan jenengan kasih tanaman kayak yang kecil-kecil gitu loh, bonsai-bonsai gitu kan. Nah di situ kan ada pohon talok kecil. Nah nggak tahu kenapa yo menurutku itu kan ya pohon talok biasa. Lah pas aku tidur itu aku mimpi kalau pohon talok itu tuh sebenarnya gede. Terus ada mbak-mbak cantik dari jauh itu tak lihat itu mbak-mbak cantik gitu kan pakai baju putih, tak deketin itu wah mukanya gitu Mas kayak melaleh kayak gitu. Ya berarti mungkin ini ya karena dimensinya beda jadi manusia melihatnya itu pohonnya kecil tapi di alam yang lain itu sebenarnya gede gitu ya. Jadi kalau di sana itu yang lebih relevan itu sebenarnya bukan besar kecil, tapi umur, gitu. Usia. Jadi kalau pohonnya, kalau bonsai itu kan kadang kita ambil apa ya namanya dangkel itu bahasa Indonesianya apa? Dangkel itu batang, pangkal batang. Pangkal ya. batang. Jadi kita ambil pangkal batang dan tentu saja ini sudah tua kan, lalu dia bertunas. Nah umurnya tentu saja bukan umur tunas, tapi kan umur keseluruhan pohon ini. Jadi kalau kamu melihatnya sebagai satu pohon yang besar, masuk akal gitu. Iya, gede banget kok. Yang serem ya itu mbak-mbak cantik kok tiba-tiba pas dideketin tuh mukanya melalah gitu Bu. Serem. Mas, berarti tadi kan jenengan sudah menjelaskan nggih. Pohon yang besar ketika dibonsaikan itu kan masih bisa dihuni sama makhluk halus itu. Nah di sini ini kan banyak anak-anak, ada beberapa yang kecil-kecil kan gitu. Nah itu jenengan mengantisipasinya untuk makhluk halus itu ke pohon yang sudah dikerdilkan itu tuh dikasih mantra atau dibiarin begitu aja atau dikasih tahu jangan mengganggu atau gimana gitu Mas? Lah kalau saya ya bonsai itu harus alamiah. Jadi artinya kalau memang itu mau dihuni ya dihuni aja. Kita kan hidup bersama-sama. Saya itu mempercayai keberadaan mereka. Tapi apa saya percaya pada mereka? Kan tidak. Beda loh. Saya percaya mereka ada, tetapi apa omongan mereka tidak saya percaya. Apalagi beriman sama mereka. Kalau beriman lebih jauh lagi. Kalau beriman itu kan berarti percaya dan melakukan apa yang mereka inginkan dan tidak melakukan apa yang mereka larang, kan begitu. Nah, itu jauh sekali. Tapi konsep saya kan pergaulan, sama seperti kamu. Taruhlah kamu bergaul dengan beberapa teman yang suka mabuk, suka minum ya, suka minum minuman keras atau suka judi. Apa kamu terpengaruh pada mereka? Ya enggak. Nah itu kan tinggal kepribadian kita. Kalau misalnya kamu tidak terpengaruh, lama-lama mereka justru bisa jadi sadar nggak? Ya bisa. Bisa. Jadi pergaulan itu kan sebenarnya kuat-kuatan karakter toh. Kita akan mengikuti orang dengan karakter yang lebih kuat. Kadang-kadang ada orang yang kamu tokohkan, tiba-tiba dia main TikTok atau apa itu, dan kamu tergerak untuk ikutan. Nah itu keterpengaruhan. Nah konsep saya begitu. Jadi biarlah mereka tinggal dan kita tetap dengan karakter kita. Mereka yang karakternya tidak sesuai pasti pindah karena tidak nyaman. Nah yang tetap di sini berarti yang bisa beradaptasi. Nah di sisi lain anak-anak harus diberi pengertian.
Gitu, bahwa angker atau tidak angker itu sebenarnya persepsi. Ketika kamu bilang angker, maka itu sebenarnya pintu bagi mereka untuk masuk dan tinggal di situ, mengganggu dirimu karena kamu percaya. Tapi kalau kamu yakin mereka tidak kuat mengganggu kamu, ya mereka akan terhalang oleh dinding keimanan itu. Gitu. Mas, kita kan pernah bikin konten Ya. dari ceritanya jenengan yang di Gunung Kerinci itu, soal pohon bolong itu toh. Oh ya, pohon bolong Nah, yang angker. pohon bolong itu kan cuma satu, tapi kan itu bisa dihuni. Jenengan bilang itu mungkin satu desa ya itu Ya. di situ itu. Nah, itu bisa ndak Mas? Maksudnya satu pohon kecil itu dihuni mungkin satu keluarga atau satu desa atau satu. Saya menjawabnya berdasarkan ini aja, berdasarkan pengalaman empiris karena saya suka bonsai itu kan sebenarnya sejak remaja suka, cuman kalau bosan tak kasihkan orang. Nah, beberapa hari ini mulai senang lagi kan gitu. Jadi ya yang sudah pernah saya alami, kalau ditinggali satu keluarga bonsai itu kayaknya masih mungkin. Karena saya pernah punya pohon yang ditinggali nggak cuma sendiri tapi bersama keluarga kecilnya. Tapi kalau sampai ditinggali satu desa atau satu kota, kayaknya enggak bisa. Terlalu sempit gitu atau Bukan umurnya. Oh. Jadi selama ini kalau aku bikin bonsai itu belum ada bonsai yang umurnya ratusan tahun. Gitu. Mungkin sekali itu gitu. Kecurigaan saya karena itu. Karena apa? Karena ya seperti yang kamu lihat, kecil itu kan ketika ada di mata kita, begitu pakai meditasi itu kelihatan besar gitu. Tetapi kalau ini tua, ya kecil dan tua, ini kelihatannya lebih besar lagi, akan kelihatan lebih gede lagi gitu. Jadi daya muat terus daya tarik pohon sebenarnya bukan pada ukurannya, tapi pada usianya. Ya, karena jin sendiri berumur ratusan tahun. Ya itu tadi lor ngobrol-ngobrol kita tentang jin dan perbonsaian ya Mas. Nah ini kita mau siap-siap dulu karena Mas Alek mau ngajak berburu tanaman lagi ke hutan di Gulingan ya Mas. Gitu. Iya adik ikut. Oke adik tapi takut enggak nanti kalau ada hantu? Enggak toh? Enggak usah takut. Enggak takut toh? Pinter kok. Dipukul aja hantunya. Nanti dipukul. Ya. Oh itu ditendang namanya kalau sama kaki. Ya nanti ditendang hantunya ya. Oke lor itu dulu. Terima kasih sudah menyaksikan Dia Tomblok Channel. Salam lestari.